Manuver Pilpres demi persaingan elektabilitas terus berlangsung di tengah penantian nama cawapres dari 3 poros koalisi yang sudah terbentuk, saudara. Benarkah manuver para capres dan parpol koalisi ini membuat tarik-menarik makin kuat, termasuk tensi politik yang sudah mulai memanas? Kita akan bahas bersama pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Karim Suryadi. Selamat sore, Prof. Karim. Mas sore, Rahmat, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Mat. Oh iya, maaf, koreksi, dari UPI. Prof. Karim, disampaikan oleh Presiden Jokowi tahun politik sudah mulai hangat-hangat kuku. Tapi yang justru yang panas, ini kawan sendiri. Ini dalam satu koalisi atau antar koalisi di Pilpres yang Anda baca pernyataan Pak Jokowi kemarin, Prof. Karim? Saya lihat Presiden Joko Widodo belum move on ya dari suasana psikologi saat dia menyampaikan pidato kenegaraan. Masih bilang memanas, mulai panas. Menurut saya yang terjadi sebenarnya adalah badai dalam secangkir kopi. Kalaupun ada gejolak, kalaupun ada riak ya hanya di kalangan elit. Khususnya di kalangan elit yang dekat dengan presiden. Itulah sebabnya maka presiden paling tahu. Jadi ini kalau dalam bahasa Sundanya seperti kalapa keluar dari cungaknya sendiri gitu. Jadi presiden mengungkap sesuatu yang tersembunyi di sekitar dia gitu ya. Jadi kita jadi tahu oh ternyata panas tapi di sekitar Bapak. Kita nggak biasa-biasa aja kok. Di sekitar presiden. Maksud Anda, Prof? Koloran lain-lain gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, yang menarik justru adalah diksi terakhir dia bilang. Yang memanas saling sikut itu justru di antara teman sendiri. Nah, saya curiga jangan-jangan munculnya ragu rungkat di skala negara itu adalah merefleksikan kondisi psikologis di antara orang-orang dekat. Tadi saya bilang air susu dibalas air tuba ya. Kemudian ada bilang di sana air susu dibalas air langga. Tapi yang jelas kan ada kondisi politik di mana uprooted gitu. Ada politisi yang terserap seakan-akan terserabut dari akarnya karena sudah dibela mati-matian, dibesarkan kok berpindah ke lain hati. Nah, yang kedua, sekarang kita kan seperti sedang menunggu Godot. Jadi menunggu cawapres ini seperti sedang menunggu Godot lama banget dan penuh dengan gejolak yang tak pasti, bahkan politik yang realistik dibawa ke hal-hal yang bersifat mistik. Bahkan dibumbui dengan seperti berebut pepesan kosong. Kenapa misalnya berebut pepesan kosong? Gerindra mencoba menarik Gibran, kemudian Puan barusan ngomong narik Gibran. Loh kok Gibran luar biasa banget, ada apa orang ini gitu loh. Ini sebuah fenomena yang paling sulit dijelaskan secara teori. Karena kalau muncul misalnya nama Gibran yang sebelumnya tidak ada di radar survei, sekarang mengalahkan Nazarudin Umar misalnya, Mahfud MD, Erick Thohir, Ridwan Kamil, kemudian Muhaimin Iskandar, Sandiaga Uno, orang-orang yang sudah matang dari jejak pengalaman politik gitu ya. Kemudian sudah berlama tapi tiba-tiba tenggelam muncul nama ini, apa sebenarnya? Apakah cukup dijelaskan dengan faktor DNA lebih perkasa di Indonesia? Dan kalau memang faktor DNA lebih perkasa di Indonesia, buat apa Rahmat sekolah? Buat apa Rahmat berkarir? Lalu anak-anak kita yang dilahirkan dari orang biasa-biasa saja, mau apa dia? Punya harapan apa? Kalau segalanya ditetapkan berdasarkan DNA semata. Ini sebuah peristiwa yang tidak logis dan tidak membawa harapan apa-apa. Prof, ada juga momen menarik ketika Ganjar bertemu dengan Caimin, terus Mbak Puan memposting ketemu dengan LBP. Apakah juga ini ada hubungannya dengan tarik-menarik di koalisi, Prof? Kan sudah pada deklarasi ini kabarnya sebelumnya. Mungkin ini yang disebut oleh Presiden Mr. Widodo itu sebagai memanas di antara teman-teman di antara internal orang-orang yang paling dekat ini. Ini kan persis seperti permainan catur ya. Jadi peta politik Pilpres Indonesia kok seperti permainan catur. Yang kita lihat itu kan hanya bidak-bidak, tetapi siapa sebenarnya masterpiece atau orang yang mengendalikan pergerakan ini kita tidak tahu. Yang tahu adalah ya ketika misalnya Puan ketemu Luhut, kemudian Ganjar ketemu Caimin, itu kan seperti kontra intelijen. Persis dalam pertandingan sepak bola ketika satu kesebelasan mengganti pemainnya, maka kesebelasan lain akan mengganti untuk melawan strategi atau kontra strategi. Jadi kan ini tarik-menarik begitu ya, tarik-menarik. Coba digoda lah, saling goda kan gitu ya. Koalisi yang sudah mulai terbangun di kebangsaan Indonesia Raya
mulai digoda Caiminnya ke PDIP, kemudian Golkar yang sudah gabung, ada silaturahmi dengan Luhut yang notabene orang Golkar. Jadi kalaupun misalnya mungkin ya, saya tidak berprasangka, tetapi kan dalam permainan politik seperti itu, kalau tidak bisa direvisi keputusan untuk gabung dengan Prabowo, ya minimal tidak bulat-bulat amat. Sebab dalam politik kan berlaku pepatah yang mengatakan bahwa jika tidak mendapatkan semuanya, maka jangan lepaskan kepentingan atau keuntungan yang didapat sekecil apapun. Jadi kalau tidak dapat Partai Golkar secara keseluruhan, ya minimal tidak ke sana semuanya begitu. Jadi permainannya seperti itu. Jadi saya melihat semuanya masih serba cair. Kenapa begitu? Karena begini. Pertama, ada gium yang sangat umum dan sudah klasik dan harus ditinggalkan. Bahwa bagi politik yang penting bukan kapan memulai tapi siapa yang tiba pada garis akhir. Yang kedua, ada kebiasaan. Kebiasaan apa? Kita ingat benar dalam Pilpres 2019. Penentuan calon wakil presiden betul-betul last minute gitu ya. Bahkan kita mendengar calon wakil presiden yang sudah mau diumumkan bahkan sudah bersiap dengan seragamnya tiba-tiba batal. Dan kebetulan langkah seperti ini mendatangkan keuntungan dan biasanya jika langkah politik mendatangkan keuntungan ia akan diulang. Kemudian yang ketiga, ada faktor instrumental, yaitu ada ketentuan yang sedang ditunggu. Apakah misalnya perubahan undang batas usia calon wakil presiden dari 40 ke 35 itu akan dikabulkan, meskipun menurut saya Rahmat ya, tidak konsisten kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan ini. Tapi peluang untuk sosok Gibran-nya gimana, Prof? Perkara, ya? Peluang untuk sosok Gibran kalau misalkan dikabulkan oleh MK ini bagaimana? Kalau menurut perhitungan saya ya, MK tidak akan mengabulkan ini. Kenapa? Karena MK pernah menolak untuk mengadili perkara gugatan batas usia kepala daerah. Dan dikatakan dalam putusan MK 15 2007 itu bahwa perkara batas usia pemerintahan Undang-Undang Dasar memandang itu sebagai bagian dari kebijakan hukum pembuat undang-undang. Nah, kepala daerah itu sekarang siapa presiden, wakil presiden? Presiden itu adalah kepala pemerintahan. Jadi kalau MK dan undang-undang membiarkan urusan pemerintahan itu tentang batas usianya, nah sekarang kan kita dengar, kalau misalnya minimal dibatasi, mengapa maksimal tidak? Kalau misalnya spiritnya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada anak muda, bukankah tertutupnya kesempatan anak muda bukan karena dibatasi 40, tapi justru karena yang senior terus-menerus gitu. Kalau senior terus-menerus, sebosannya dia malah mendaftar, lalu kapan yang muda tampil? Kan sama dengan kesebelasan Indonesia. Kalau yang tua yang sudah botak masih main, yang muda dan cemerlang nggak akan maju-maju. Jadi menurut saya, dugaan saya MK akan konsisten dengan jurisprudensi yang sudah dibuatnya, bahwa batas usia dalam pemerintahan itu merupakan bagian dari kebijakan hukum pembuat undang-undang. Jadi akan menjadi ranahnya DPR yang akan mengatur itu, bukan MK begitu. Baik, Prof. Kalau mengacu kepada kita kembali, Prof. 2015-2007 begitu. Prof, kita kembali ke soal tadi koalisi, manuver yang terjadi di antar koalisi. Ya, kalau menurut Anda, bacaan Anda, jadi ketika sudah ada yang menggoda kepada Caimin, pada tadi LBP yang bisa jadi mewakili Golkar, sejauh mana soliditasnya untuk koalisi saat ini, Prof? Apakah masih kemungkinan akan pecah lagi, akan terbentuk lagi yang lain, atau seperti apa? Menurut saya kemungkinan itu ada. Bahkan kemungkinan ganti calon presiden juga masih terbuka kemungkinan. Sebab apa? Sebab saya melihat baik calon presiden maupun calon wakil presiden belum on board kok. Belum onboarding. Masih digadang-gadang, dijodoh-jodohkan begitu. Dan proses ya, dari 2 tahun yang lalu, kita tidak melihat perubahan apapun. Semuanya masih seperti angsa yang lapar. Termasuk ini yang kami tampilkan. Ya, berkoar-koar, putar-putar, tapi kebingungan mencari jalan gitu. Dia seperti angsa lapar. Tidak tahu siapa yang harus dipilih, siapa yang harus diumumkan begitu. Semua ragu, persis seperti angsa yang lapar. Berteriak, tapi tidak menemukan jalan untuk menemukan makanan. Masih seperti itu. Ini sebenarnya seperti yang dibilang Jokowi kemarin dalam pidato. Ini sebenarnya proses yang membuang energi positif. Kan bagusnya segala tetapkan, lalu beritahu rakyat mengapa dia dipilih dan untuk apa dipilih dan mengapa kita harus punya harapan
Politik adalah harapan. Kalau munculnya si Fulan dan si Fulana tidak memberikan harapan apapun kepada pemilih hanya untuk menggembalakan maunya si calon, ya buat apa? Sebab yang paling genuine dalam pemerintahan Republik itu hanya dua. Yang pertama adalah mewujudkan harapan rakyat. Hidup hari ini akan lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari ini. Kalau kehidupan kita biasa-biasa saja bahkan menjadi hopeless gitu karena pemimpin yang jadi tidak membawa pengalaman, tidak membawa visi. Buat apa? Yang kedua, merawat kekayaan kolektif. Kekayaan kolektif terakhir nih Prof. Kepatutan. Prof Karim, terakhir singkat. Jadi masih kemungkinan besar bisa berubah. Apa yang jadi penentunya? Apakah sosok cawapresnya nanti atau bagaimana Prof menurut Anda? Ya, pertama sosok cawapres, tapi bisa jadi setelah melihat misalnya perubahan tiba-tiba ada keajaiban. Batas usia diubah begitu ya. Bisa saja cawapresnya diganti ketika misalnya ada orang yang sangat percaya pada hasil survei. Meskipun sesungguhnya ada kinerja partai politik yang tidak dipengaruhi oleh survei. Sebab saya melihat ada satu partai ketika diperintahkan oleh pimpinannya ya nurut itu semua. Bahkan ketika pindah pengajiannya juga dipindahkan. Itu ada. Jadi menurut saya ada logika di balik survei, ada logika di balik kepentingan partai politik, yaitu apa? Kewarasan menurut publik dan kepatutan menurut publik. Siap. Capres dan cawapres jangan main-main, karena ini jabatan tertinggi, bukan untuk uji coba. Cukup caplang lah yang pakai coba-coba. Kami tangkap. Terima kasih Prof Karim Suryadi, pakar komunikasi politik dari Universitas Pendidikan Indonesia telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.